buat seluruh permata GBKP yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini kita bisa bertemu kembali di dalam channel YouTube kami ini untuk bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk ikut di dalam pelaksanaan PA Permata di minggu ini. Sebelumnya, mari kita meminta kekuatan dan pertolongan atas kebaikan Tuhan, agar saudara dan saya dikuatkan untuk bertumbuh dalam satu pengharapan, satu keyakinan, dan satu roh di dalam Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, atas kuasa dan kebaikan Tuhan yang Engkau berikan bagi kami. Saatnya kami akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saatnya juga kami rindu untuk memahami dan dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari pesan firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata ini. Engkau hadir bagi kami Tuhan. Lawat kami sebagai anak-anak Tuhan yang selalu rindu akan kuasa dan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata di minggu ini, yang akan kita baca dari kitab Yohanes pasal 4, dimulai dari ayat 21 sampai dengan ayat 24. Demikian firman-Nya. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Demikian firman yang menjadi bacaan di PA Permata di minggu ini. Shalom buat seluruh permata yang terkasih. Tetap semangat dalam bimbingan, dalam pertolongan Tuhan. Tetap bertumbuh iman dan keyakinan dan pengharapan yang hidup, yang kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan sebagai respon kita terhadap kebaikan dan penyertaan Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya juga. Pada minggu ini, yang menjadi tema di PA Permata adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau kita bertitik tumpu daripada apa yang dikatakan oleh tema, apa yang diarahkan oleh tema Permata di minggu ini, tentu ini menitik beratkan bagaimana kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dalam penyembahan yang benar, yaitu di dalam roh dan kebenaran. Untuk itu di PA Permata di minggu ini, tentu satu hal yang harus kita pahami adalah apa arti daripada menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebelum ini dijawab, tentu kita lihat pesan teks yang menjadi bahan PA Permata di minggu ini. Kehadiran Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, ini adalah kehadiran yang memberi makna yang begitu dalam terhadap pengenalan yang benar terhadap kehidupan perempuan Samaria. Selama ini dia memberikan penyembahan kepada Allah yang dia sendiri tidak kenal. Tapi kehadiran Yesus pada saat pertemuan ini akan membukakan cakrawala yang baru bagi perempuan Samaria, agar dia bisa mengenal Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan, dari sikap penyembahan yang benar di dalam roh yang harus dia pahami dengan benar. Kehadiran Yesus bagi kehidupan perempuan Samaria ini, selain untuk mengubah perilaku yang tidak baik, tapi harapan Yesus bagi kehidupan perempuan Samaria ini adalah dia memperoleh air kehidupan
sebagai sumber kehidupan yang tidak bisa dia tidak miliki dalam hidupnya, yaitu mengenal Yesus dan mengenal Tuhan yang dia sembah. Karena pengenalan yang benar akan membawa dan menggiring kehidupannya untuk beroleh keselamatan yang kekal yang sudah Tuhan berikan ataupun sediakan bagi dia juga. Saudara-saudara, kalau kita melihat di PA Permata di minggu ini, satu hal yang diberikan dari tema ini adalah mengingatkan kita, mengingatkan perempuan Samaria, begitu juga dengan permata-permata GBKP, agar kita semua menjadi penyembah ataupun menjadi generasi penyembah Allah yang benar. Bagaimanakah makna ataupun arti yang utama yang harus kita pahami daripada menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran? Satu hal yang kita lihat di sini adalah bahwa menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran itu, seperti yang Yesus ajarkan kepada perempuan Samaria, ini adalah menjadi satu keharusan bagi anak-anak Tuhan. Jadi, bagaimana keharusan itu bisa kita ciptakan, bisa kita pahami, dan bisa kita jalankan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus mengerti bagaimana maksudnya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sih arti daripada menyembah? Menyembah di situ diartikan adalah menghormati dalam bentuk menyembah. Itu pengertian menyembah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi dari arti ini, berarti satu hal yang dilakukan yang memiliki sikap yang harus ditunjukkan dengan merendahkan diri, dengan segenap hati di hadapan yang akan kita sembah. Jadi subjek di situ adalah yang akan kita sembah itu subjeknya adalah Tuhan. Dan bukan barang-barang yang lain. Dan bukan hal yang tidak kita kenal seperti perempuan Samaria lakukan selama ini. Tapi penyembahan yang diarahkan kepada subjek yang kita kenal, yaitu Allah Bapa kita. Dialah Tuhan kita. Jadi penyembahan di dalam roh di sini mengartikan kepada kita adalah mengarahkan kepada sikap hati yang sungguh-sungguh merendahkan diri saat memberikan penyembahan itu kepada Tuhan Allah kita. Dan selanjutnya adalah menyembah dalam kebenaran, yaitu merendahkan diri dengan setulusnya, dengan kesungguhan, dan dengan motivasi yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Itulah menyembah dalam kebenaran. Jadi bagaimana kita melihat menyembah dalam roh dan kebenaran? Ini memberikan satu motivasi yang benar seperti perempuan Samaria yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Kita juga datang kepada Tuhan, memberikan penyembahan, memberikan diri kita, memberikan penyembahan dalam roh dan kebenaran. Kita harus memiliki motivasi yang benar. Tidak boleh asal-asalan, tidak boleh sembrono, tidak boleh apa adanya, tidak boleh dengan pemahaman yang salah. Jadi di dalam PA Permata di minggu ini, diingatkan kepada seluruh permata GBKP agar memberikan penyembahan kepada Allah kita dengan roh dan kebenaran. Jadi kalau kita lihat pesan daripada firman ini, ada beberapa hal yang diarahkan melalui firman Tuhan ini. Satu hal yang diingatkan adalah bagaimana Yesus memberikan inti pengajaran kepada manusia di dalam menyembah Tuhan dengan benar. Dan yang kedua adalah pemahaman yang benar yang harus kita ingat di dalam hidup kita adalah kepada siapa kita memberikan penyembahan. Tentunya iman Kristen mengarahkan kita pasti kepada Tuhan. Bagaimana sikap kita dalam memberikan penyembahan yang baik kepada Tuhan? Itu yang penting.
yaitu dengan sikap merendahkan hati dengan kesungguh-sungguhan. Tidak ada sikap-sikap munafik yang kita tunjukkan, dan dapat kita memberikan hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dan dibarengi dengan motivasi yang benar, tidak mengharapkan pujian dari orang. Kita datang menyembah kepada Tuhan bukan mengharapkan agar kita disenangi orang, bukan dengan munafik, tapi kita datang kepada Tuhan dengan motivasi yang benar. Bagaimana kita mampu merendahkan diri kita dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi yang benar, yang seperti Yesus ajarkan kepada perempuan Samaria. Demikian juga pengajaran itu sampai kepada kita pada saat ini. Sehingga di dalam memberikan penyembahan yang baik itu di dalam Tuhan, perlu menjadi evaluasi yang harus kita pikirkan dan jalankan. Bagaimana selama ini ketika kita memberikan penyembahan kepada Tuhan, ketika beribadah, ketika PA, ketika kita mengikuti perpulungan jabu-jabu dan lain sebagainya. Apalagi masa-masa pandemi ini sangat menentukan sekali situasi ini, bagaimana kita jujur di dalam menunjukkan sikap penyembahan yang benar kepada Tuhan. Bagaimana kita mengevaluasi apa yang terjadi pada saat-saat masa-masa pandemi ini. Jadi evaluasi kita itu gunanya adalah agar ke depan kita semakin baik, semakin berkenan kepada Tuhan. Baik dalam penyembahan, baik dalam perilaku kita, baik dalam menentukan sikap yang baik di hadapan Tuhan. Sehingga di PA Permata di minggu ini, ada dua yang menjadi bahan sharing ataupun diskusi, ataupun bisa kita lakukan ini sebagai aksi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama kami akan bacakan. Ceritakan pengalamanmu tentang ibadah online yang dilakukan di rumah dan kendala-kendala. Persiapan-persiapan yang dilakukan untuk memulai ibadah online. Nah, tentunya di sini kalau kita lihat dari pernyataan yang nomor 1, selama ini bagaimana persiapan dan kendala apa yang kita lihat? Persiapan-persiapan itu kalau kita lihat sekarang ketika kita mengikuti ibadah online, paling persiapan internetnya oke, ataupun jaringannya oke, paling itu aja. Sementara persiapan-persiapan yang lebih prinsip yang sering terabaikan, banyak sekali orang cara berpakaiannya sembrono, cara berpakaiannya tidak diperdulikan, ada yang tidak mandi, ada yang di atasannya itu baik tapi memakai celana pendek, ada yang tidak mempersiapkan persembahan ataupun tidak memberikan persembahan, ada yang ketika ada pujian dalam ibadah itu mereka tidak bernyanyi, bahkan ada yang tidur dan lain sebagainya. Ini mungkin pengalaman yang bisa diceritakan oleh Permata. Jadi pengalaman itu sebagai evaluatif dalam kehidupan kita. Karena PA Permata di minggu ini, kalau seperti itu perlakuan kita, berarti di dalam menyembah Allah kita masih perlu diperbaiki seperti perempuan Samaria tadi. Yang kedua, jadilah tim IT informasi teknologi di rumah masing-masing untuk mempersiapkan keberlangsungan ibadah online di rumah. Memang kalau kita lihat di dalam kehadiran Permata, ya, di rumah masing-masing Permata itu menjadi tim IT bagi keluarganya. Karena basis utama yang diharapkan adalah anak-anak Permata, di mana orang tuanya tidak tahu anak-anak Permata sebagai peron terdepan untuk bisa menanggulangi segala apa yang dibutuhkan. Permata itu langsung tahu dan ambil bagian untuk bisa memperbaiki, mempersiapkan segala-galanya. Ini sudah terbukti terjadi di dalam rumah tangga ataupun di rumah kita masing-masing. Tapi apapun yang sudah terjadi dan bagaimanapun perlakuan kita ke depan, melalui PA Permata ini, jadikanlah penyembahan kita yang benar. Menyembah Tuhanlah dalam roh dan kebenaran. Jangan dengan kemunafikan. Karena segala sesuatu melalui firman Tuhan yang diingatkan bagi kita, agar kita semua semakin baik di hadapan Tuhan. Semakin nyata kehadiran kita dan bagaimana kita menempatkan Tuhan itu di dalam kehidupan kita, semakin baik adanya. Selamat mengikuti PA Permata buat seluruh Permata yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat lawatan dan penyertaan-Mu.
Jadikanlah firman ini menjadi kekuatan bagi seluruh permata yang tetap setia ikut di dalam kegiatan PA Permata, agar mereka dibekali untuk menjadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.